Indies on Stage. Indies on Stage. Indies on Stage edisi spesial Daerah Memilih. Gunakan hak pilih kamu pada Pilkada 27 November 2024. Host kita malam ini, Resti Chandra dan Darby Ramadan. Indies on Stage. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Angkasawan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Indies on Stage edisi spesial Daerah Memilih. Gunakan hak pilih kamu pada Pilkada 27 November 2024. Indies on Stage. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman Gensi. Selamat malam semua yang ada di sini. Kita nyanyi bersama-sama. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah aku? Salahkah aku? Bila ku bukanlah seperti
aku yang dahulu. Semua bersuara keluarga ada dari sini, dari pertikaiannya. Semua bernyanyi, coba gapak. Oh, bila kau tinggalkan aku, kau dewiku. Genzi, kembalilah. Kau dewiku. Batur. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu? Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Everybody go, kawan cok. Bila kau tinggalkan aku, kau dewiku. Saya minta semua di sini bernyanyi. Kembali. Sekali lagi, coba semuanya. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau dewiku. Wow, Selamat malam. Kasih tepuk Waduh, tangan waduh, dong waduh. buat Jocelyn. Wow. Jocelyn, luar Yes. biasa ya. Yes, Resi Chandra. Sampai Oke. belum capek. Belum ya. Belum capek. Dan penampilan Jocelyn bukan cuma satu lagu aja, nanti ada lagi persembahan selanjutnya pasti Betul dong. sekali. Dan ya. pastinya juga teman-teman kami ucapkan selamat datang di Indies on Stage edisi spesial Daerah Memilih. Kurang kenceng dong, tepuk tangan yang paling semangat lagi. Oke. Wow, dan Resi, Ya. ini adalah bulan yang spesial untuk kita semua ya. Betul banget. Karena bulan ya. November ini gak cuman Palembang, tapi seluruh Indonesia nasional. Betul. Itu kita bakal mengadakan pilkada secara serentak di tahun 2024. Nah itu dia ya, dan kita yakin dan percaya banget pendengar teman Pro 2 juga dan juga Gen Z yang di sini lagi pada ngumpul udah punya persiapan ekstra banget ya, udah siapin? Mana suaranya Gen Z? Suaranya Gen Z dong. Yeay. Ada banyak komunitas juga yang udah hadir. Betul, Malam ini ya. Resti ya di halaman kita tercinta RRI Palembang. Yes ya, dan acara ini disiarkan secara langsung dari Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM Dan ya. juga di aplikasi kita RRI Digital. Dan juga di mana Resti? Dan YouTube channel dong RRI Palembang. Yes. Ya. Oke, walaupun gerimis-gerimis kayak gini tapi tetap semangat dong kita buat ngobrol ya. Iya, kita bakal ngobrol dulu sama Jocelyn yang udah ready ya dari sore tadi di sini. Betul, Udah siap ya. banget. Sudah siap untuk tampil dari tadi, tapi aku yakin banget udah siap juga untuk memilih. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap ya. Kenalan dulu tapi sama siapa nih Mas? Oke, perkenalan dari basis dulu. Basis di sini ada namanya Satria. Oke. Ya. Terus di gitar ada namanya Fatur. Ya. Di keyboard ini ada namanya Rashid. Hai. Yang di drum ada namanya Diki Buli. Diki. Diki ya, oke. Itu nama panjangnya ya? Iya, Oke. dan
Dan Kamu vokalisnya sendiri? Ya, saya sendiri Tanzil Yes. sebagai vokalis. Sebagai vokalis Tanzil ya. luar biasa. Ini Gen Z semua ya. Kumpulan para Gen Z pastinya ya. Pertama kali milih ya tahun ini ya? Udah 3 kali milih. Oh kamu bukan pemilih Tapi pemula masih ya? muda. Iya, Masih muda ya. Pemilih manula diulang tadi ya. Oke, tapi persiapan udah ekstra banget ya. Itu dari Jocelyn dan kita yakin banget di sini pada persiapan ekstra banget juga. Betul. Dan terkait dengan pilkada, kita bakal ngobrol dengan tamu spesial kita Darby. Yang pastinya juga kredibel banget hari ini ya Resti. Betul, Nggak ya. perlu diragukan lagi. Ada siapa Resti yang Kita pertama? undang langsung Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Andika Pranata Jaya. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Luar Aduh, biasa. Pak Andika apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Selalu Pak. Semangat silakan Pak Andika. Ambil posisinya, silakan, Iya, Pak. silakan posisi senyaman mungkin. Walaupun Germis mengundang, cuman kita tetap semangat dong ngebahas pilkada. Betul. Oke. Tapi kita belum selesai. Kita masih Belum. bakal present salah satu narasumber kita lainnya yang kali ini adalah perwakilan dari anak muda ya. Nah itu dia. Karena Siapa beliau nih? ini adalah seorang pemuda pelopor nasional Kemenpora 2024. Keren dong. Siapa lagi kalau bukan Linda Septiani Sebianto. Wow, halo. Beri tepuk tangan, Linda. teman-teman. Aduh apa kabar? Halo Mbak Linda. Selalu fresh dan segar. Ini anak muda yang punya banyak sekali kegiatan aktif, produktif pokoknya gitu lah ya. Betul. Iya dong ya. Tapi Oke. sebelum itu Resi ya, biar kita Iya. lebih kenalan lagi ya. Aha. Kita coba tanya dulu sama kedua narasumber kita. Dari Pak Andika dan juga Mbak Linda. Boleh nggak diceritain sedikit, belakangan ini kesibukannya ngapain aja sih sebenarnya? Oh, sibuk sekali. Mhm. Yakin? Udah ada suaranya. Ada, Oke. terdengar merdu ya Andika. Sangat Oke. merdu ya. Baik, terima kasih. Belakangan ini kita sibuk untuk mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara yang akan kita lakukan pada tanggal 27 November 2024. Jadi 4 hari lagi, hari Rabu tanggal 27, hari yang sudah resmi diliburkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita akan membuka 13.206 TPS di seluruh Sumatera Selatan. Kemudian kita mengajak seluruh teman-teman pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk datang ke TPS. Makanya malam ini kami senang bisa bertemu dengan teman-teman milenial, teman-teman Gen Z yang seusia kami untuk sama-sama kita datang ke TPS hari Rabu tanggal 27. Iya Luar dong biasa. ya. Pak Andika Gen Z ya? Atau Masuk Oke. seusia kami soalnya sama Pak, saya juga in Betul. Alpha ini kayaknya ya. Oke, luar biasa sekali ya memang ya. Jadi Itu dia. kesibukannya memang luar biasa dengan 13.000 lebih TPS tersebar di Sumatera Selatan ya. Betul. Dan juga Wow. memang sudah diliburkan di hari itu ya. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman kalau mau golput, wah kebangetan banget sih. Bangetan udah libur. Iya, udah libur. Apa ini alasannya ya? Betul. Dan kalau dari Mbak Linda sendiri gimana Mbak Linda? Oke, sebelumnya selamat malam Pak Andika, Kak Resti, Kak Debbie, Iya. dan juga teman-teman semua selamat malam. Selamat malam. Iya, untuk kesibukan sekarang menjadi konsultan pendidikan luar negeri. Wow. Dan juga baru pulang dari Jakarta, Forum Kepemimpinan Young Leaders for Indonesia. Dan Wow, juga keren ya. mempersiapkan diri untuk wisuda Desember ini di Unsri. Wow, keren. luar Desember mempersiapkan diri untuk wisuda, tapi November mempersiapkan diri untuk pilkada. Pilkada. Ya. Wisuda dan pilkada memang dekat sepertinya. Betul. ya. Betul sekali. Oke Tapi deh. Resti. Iya. Di antara kita ini Aha. ternyata ada seseorang yang spesial juga yang sudah hadir Ada di malam dong. hari ini. Iya, Kita terlihat. bakal sampai sekarang Iya, ya. terlihat juga dari sini ya. Oke. Ada Ketua KPU Kota Palembang, Pak Syawaludin. Halo Bapak. Oke, apa kabar Pak Syawaludin, sehat ya? Seneng loh ada 2 ketua KPU hadir pada hari ini ya. Betul Dengan sekali. sekian banyak juga Gen Z yang bakal ngobrol bareng kita gitu Yap. kan. Oke deh. Nih kalau ngomongin seputaran pilkada gitu kan ya. Resi. Nah teman-teman juga punya persiapan ekstra pasti dong. Harusnya. Harusnya Yap. ya, oke. Tapi memang semua kalau ngomong soal persiapan, apa sih yang harus dipersiapkan banget gitu Pak Andika? Teman-teman, apalagi ada yang mungkin pemilih pemula yang belum paham sekali dengan pilkada nih. Apa persiapan yang harus mereka persiapkan sebenarnya nih Pak Andika? Yang pertama siapkan gadgetnya masing-masing, handphonenya masing-masing. Kemudian pastikan semua teman-teman ini sudah terdaftar sebagai pemilih. Karena mulai dari kemarin petugas kami di seluruh TPS di seluruh wilayah, kalau di sini di Kota Palembang ini sudah mengirimkan undangan untuk
teman-teman datang ke TPS. Nama suratnya itu surat form pemberitahuan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Tapi lebih kita kenal dengan undangan untuk memilih. Saya sudah dapat, saya sudah nerima. Mudah-mudahan teman-teman kalau nggak hari ini, besok sudah bisa nerima surat undangan untuk datang ke TPS. Yang kedua, gunakan waktunya untuk mencari tahu gagasan, visi, misi, program calon wali kota Palembang. Kalau buat kita yang tinggal di Palembang, buat kita yang di seluruh Sumatera Selatan, silakan cek visi misi gagasan dan program calon bupati wali kota masing-masing. Nah, yang paling utama tolong cek juga gagasan visi misi calon gubernur dan wakil gubernur. Sama kayak kalau teman-teman milenial sendiri lagi ngepoin gebetan Iya gitu dong, intens Jadi banget. cek terus, dicek di Instagramnya, cek foto-fotonya, Betul. cek apa yang pernah disampaikannya, kira-kira cocok nggak buat kita ini. Kalau sudah cocok ya nanti di TPS silakan dipilih gitu. Betul, Oke, luar biasa. Karena ya. pasangan aja kita harus cocok ya Pak ya, apalagi pemimpin ya Pak ya. Wow, pasti dong ya. Oke. Ya, dari sekian banyak yang sudah disebutkan sama Pak Andika, mungkin Linda juga sudah mempersiapkan hal yang sama pasti ya sebagai Gen Z nih. Iya dong Kak Resti, udah Iya. cek di DPT online-nya. Udah. tahu TPS-nya di mana. Wow, Iya, jadi udah iya. siap banget nih Ya. tanggal 27 datang ke TPS-nya Pak. Betul, tanggal 27 mulai jam 7 sampai jam 13. Sampai Oke jam 13 deh, ya. Yes. betul banget ya. Jadi udah pada ngecek juga nih, dan kita juga yakin percaya mudah-mudahan teman-teman juga udah pada ngecek juga gitu kan Harus ya ya, Resi udah semuanya. ngecek? Aku udah dong, Oke. aku udah dapat undangannya bahkan. Oh, gitu kan cepet ya. Cepet ya, bisa ya. Oke. Oke, wow, walaupun memang hujan malam hari ini ya, tapi kayaknya tambah seru aja untuk ngobrol-ngobrol juga, dan mungkin teman-teman juga nanti akan ada yang ingin ditanyakan juga. Kita Betul. punya sesi tanya jawabnya juga nanti. Tapi di-keep dulu ya, karena setelah ini kita bakal menyaksikan terlebih dahulu penampilan spesial lainnya dari Jocelyn. Jocelyn. Nih. Halo Cece. Oke, saya ingin sebelum penampilan selanjutnya saya ingin tes suara dulu yang ada di sini. Saya lihat katanya ada banyak mahasiswa datang dari sini. Ada yang dari Unsri tadi ya. Oke. Yang dari UIN? Ada juga. Yang dari Poltek? Dari kampus saya nih. Yang dari PGRI mana? Oke, ini lagu ini saya ingin mengajak semuanya yang di sini berjoget, menari, walaupun kita sedang diguyur hujan, tapi tidak masalah karena semangat Gen Z ini yang saya rasakan itu luar biasa. Cik cik. Oke, Diki. Siapa? Let's go. Yang tahu lagunya saya minta bernyanyi bersama, lompat-lompat bersama. Team Egg Boy Band. Kapat. Yang dari Unsri. Yang dari Poltek. Yang dari UIN. PGRI. Memang banyak yang bilang aku tanpa rupawan, bentuk tubuhku seksi, tegar berisi, dengan tatapan tajam, penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila, mabuk kepayang, andai bernyanyi, apalagi menari, big dance, samba dan salsa, lulus dengan sempurna, ditambah gaya trendy, khas pria masa kini, akulah lelaki, idola sejati, tapi aku takut nanti dia kalau tahu. Boy band luar biasa. Memang banyak yang bilang aku tak
rupawan, bentuk tubuhku seksi, dewa tegar berisi, dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Mabuk kepaya, pandai bernyanyi, apalagi menari, bikin samba dan salsa, lulus dengan sempurna, di masa gaya trendy, khas pria masa kini. Akulah lelaki, idola sejati, tapi jangan aku takut nanti dia kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah kalau tahu aku ini adalah Patur, Rasid, Vicky, Satria. Tapi jangan bilang bahwa aku takut nanti dia bisa marah-marah kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Sekali lagi, jangan aku takut nanti dia kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Aku memang boyband, aku ini boyband. Aku memang boyband. Luar biasa, terima kasih. Wow, totalitas banget Jocelyn. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk Jocelyn, teman-teman. Iya, berasa konser banget ya, hujan-hujan luar biasa banget loh Jocelyn ya. Iya nih, ini totalitas banget. Tapi yang pasti walaupun memang diguyur hujan deras gitu kan ya. Iya betul sekali. Kita tetap semangat banget ngobrolin seputaran pilkada. Betul banget, kita masih Oke. sama Pak Andika dan juga Mbak Linda hadir tengah-tengah. Walaupun gitu. posisinya kayak gini posisinya ya. Kita lebih Iya. sama backsound hujan, Benar kita lebih kan? private jadinya Pak ya Mbak ya. Iya, lebih private lagi pastinya ya. Iya. Betul, Oh, iya, dan siap, juga teman Pro 2 yang lagi dengerin juga di Pro 2 FM 91,6. Kita seru loh di halaman ya. Betul, kalau kamu mau lihat Iya. secara langsung kita juga ada di YouTube channel Bisa RRI lihat di Palembang. YouTube, betul banget ya. Iya, betapa keseruan kita yang terjadi untuk hari ini ya. Betul, tapi Oke. sebelumnya Nah. Resti tadi kan kita udah nanya sama Pak Andika sama Mbak Linda juga nih. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan Iya. menjelang pemilihan umum pilkada kita? Iya. Nah tapi sebelum itu, ini biasanya suka blunder nih Pak, Mbak. Iya. Karena orang-orang ini masih suka menganggap ini hal-hal kecil. Apa aja sih sebenarnya yang bisa kita antisipasi biar anak-anak muda nih terutama tuh nggak blunder nanti pas lagi sesi pilkada 2024. Iya. Oke. Kita break dulu ya sebentar ya. Kita bakal break dulu untuk dengerin lagu-lagu spesial buat kamu. Indies on stage. Indies on Stage edisi spesial Daerah Memilih. Gunakan hak pilih kamu pada Pilkada 27 November 2024. Indies on Stage. Hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu
mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana. Cek, cek, cek. Masih bisa Cek, cek. bersama. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Teman-teman. Ya, kita Ada masanya kita. Cek, cek, cek. Halo teman-teman semuanya. Masih semangat ya? Kita lanjut acaranya ya. Oke, sekarang kita ubah versi lesehan aja. Kami mohon silakan teman-teman. Kita akan menghadap ke sana bersama dengan narasumber. Silakan. Boleh, boleh sesuai komunitasnya juga boleh. Silakan. Kita lesehan aja ya. Lagi masih bisa bersama. Kita akan melanjutkan acaranya kembali. Bersama. 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 Oke, yeay, kita balik lagi, pindah venue aja ya guys ya. Setelah tadi di luar hujan deras banget, kita venue-nya pindah ke dalam. Buat teman-teman yang masih ada di luar, boleh langsung masuk aja dulu ke Aula RRI Palembang. Oke ya, biasa kita tidak tahu ada ya peristiwa alam namanya ya, Mas Darby. Ada beberapa hal yang emang di luar kendali kita ya. Betul banget Betul ya. sekali. Tapi ini kalau kayak kalau kata-kata Zil tadi, ini biar ada cerita besok. Ada cerita, Iya. karena pas banget Jocelyn besok bakal juga talk show di Pro 2 FM pagi-pagi ya. Betul, di MLC ya. Oke, Baik, teman-teman, boleh kita lesehin aja nggak apa-apa ya, everybody. Yep. Wow. Sekaligus kita bisa ngadep langsung ke panggung ya. Jadi Iya. teman-teman boleh silakan memposisikan dirinya, duduk lesehan. Betul. Kita ngadep ke arah panggung, teman-teman. Yes. Oke, buat yang ada di luar juga silakan langsung masuk aja ke Aula RRI Palembang. Yang di luar silakan masuk aja ke Aula. Oke. Venue-nya kita pindahin ke sini. Nah. Yes, sekali lagi teman-teman yang dari luar bisa langsung segera masuk ke dalam. Ya, Baik. teman-teman kita bisa duduk boleh ya, duduknya melingkar gitu, boleh silakan. Silakan Yang diisi sedang sebelah berdiri, sini silakan teman-teman. Duduk ya, kita duduk dulu, wow. Ini kayak inaugurasi kita ya kayaknya. Iya betul banget. Lebih ke Wow. inaugurasi waktu Pak di Andika. kampus ya gitu. Oke. Oke teman-teman boleh kita duduk dulu, tidak apa-apa ya, kita duduk dulu. Yang di luar boleh masuk, yang udah masuk kita boleh duduk karena acara masih bakal kita lanjutkan. Betul, masih Iya. banyak banget rangkaian acara kita dan juga performance lainnya ya. Yes, benar banget. Betul Karena sekali. terus terang rugi banget loh ya. Di sini udah langsung kedatangan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Rugi banget kalau teman-teman Gen Z Ada Pak nggak Andika. ngobrol langsung, ya. Ya. Halo Pak Andika. Iya, oke. Yakin teman-teman udah banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyakan, Ya. pengen ngobrol gitu kan ya. Bareng narasumber kita nanti bakal kita lanjutin lagi. Oke, silakan yang masih di luar silakan ke dalam lagi. Kita duduk dulu teman-teman boleh. Karena kita bakal lanjutin lagi yang sempat tertunda tadi. Apa tuh yang tertunda Resti? Itu loh karena peristiwa alam tadi.
Kita lagi seru ngomong seputaran antisipasi tadi Iya kan? betul, tadi belum sempat dijawab sama Pak Andika sama Mbak Linda, tapi Betul. kita harus pindah dulu ya. Jadi kita Iya. tuh sempat nanya juga tadi tuh, karena Gen Z ini rawan blunder ya Resti ya. Betul, Apalagi ini betul nih banget. rata-rata, apalagi untuk kelahiran 2003 kayak gitu ya. Di tahun 2024 ini adalah pemilu perdananya mereka. Waduh. Iya, jadi kita harus dong. banyak banget belajar dari para ahlinya. Apa aja nih yang perlu kita persiapkan tadi ya. Betul. Dan juga apa hal yang perlu kita antisipasi. Nah itu dia ya. Yes. Oke, karena memang semakin merebaknya atau semakin kencangnya teknologi makin banyak, info-info berseliweran di dunia maya gitu kan ya. Yep. Khawatirnya info hoax ada di sana juga, berita Betul. provokasi ada di sana juga gitu loh. Betul banget, dan nggak Nah, cuma itu Resti. apalagi Biasanya udah, kalau Abi? pagi-pagi ada yang gedor. Oh iya dong. Iya, itu yang bahaya pasti. banget ya. Iya kan. Politik uang itu ya. Betul, ada yang gedor-gedor gitu kan yang mengantarkan sesuatu dan lain hal tanda cinta kasih. Iya bisa jadi Betul ya kan. banget, yes. Tapi memang Gen Z dan anak-anak muda ya itu harus bisa menolak dan menangkal pasti yakin lah. Pokoknya milenial dan Gen Z itu keren-keren banget Yap. mas sekarang Darby. Udah yakin lah, udah pinter pasti ya. Udah pinter gitu Iya. kan ya. Tapi biar kita Oke. lebih pinter lagi ya. Yes. Bakal belajar sama ahlinya hari ini. Asli, bener banget ya. Oke teman-teman boleh kita duduk dulu ya. Yakin banget mungkin masih ada beberapa teman kita yang lagi di jalan mau ke sini sebenarnya ya. Iya, tapi harus kena terjeda hujan. dulu ya. Buat teman-teman yang teman-temannya masih di jalan, bilangin aja kalian masih bisa nonton kegiatan kita hari ini Indies Yes. on Stage Spesial Daerah Memilih Aha. di YouTube channel kita RRI Palembang. Betul, bisa ditonton langsung aja ya. Karena kita siaran langsungnya selain di Pro 2 FM 91,6 juga di YouTube channel RRI Palembang Ya, ya. betul sekali. Atau Dan bisa download juga aplikasi kita RRI Digital. digital. Iya dong ya. Buat yang udah punya aplikasi RRI Digital tuh enak banget bisa dengerin siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Betul, dan gitu. fun fact-nya Resti, Apa tuh? di sana tuh kita juga bisa denger lagu. Oh, Dan gak gitu. cuma denger lagu, kita juga bisa bikin playlist sesuka kita. Wow, Jadi seru dong. dimodifikasi sesuai yang kita pengen. Iya, betul. Dan juga pastinya gratis, gak bayar sama sekali. Wow, asli ya. Gak ada Jadi rugi iklan. Jadi banget ya. kalau misal teman-teman lagi denger lagu terus tiba-tiba ada iklan pocong kan serem ya. Bisa iklan pocong ya, ngeri banget juga ya. Bahasan Darby malam ini ngeri. Belum ya. Iklan Tapi pocong di situ lagi. nggak ada, di situ aman. Gak ada. Full oke. gratis juga. Sip ya. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman yang di luar silakan masuk ke dalam. Yang di dalam kita bisa duduk lagi, kita bisa berbaur lagi. Karena kita masih bakal ngobrol, masih bakal berdiskusi Yes. dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Ada ya. Pak Andika. Pak Andika Dan ya, juga ada kemudian Mbak juga Linda ada selaku pelopor Pemuda Nasional Kemenpora 2024. Iya ya, ada Linda dan di sini juga hadir ada Ketua KPU Kota Palembang juga ada Pak Syawaludin. Pak Syawaludin. Yang juga hadir di tengah-tengah kita gitu kan ya. Yang langsung berbaur pasti dengan Gen Z dan juga milenial yang ada di sini pasti. Luar biasa. Iya dong Pak ya. Syawaludin juga sudah ramah ya, maksudnya sudah sering juga ke RRI ya. Betul ya. Oke, yes. Silakan teman-teman yang udah datang, udah berada di ruangan ini di Aula RRI Palembang boleh duduk. Karena acara kita bakal mulai lagi yang tadi sempat tertunda, terhenti sebentar gitu Betul ya. sekali, kita bisa lanjut memposisikan lagi. senyaman mungkin ya. Iya, betul. Ini ya. sudah clean semua, ini sudah dipersiapkan memang. Iya, betul ya. Di luar memang masih hujan, masih awet ya kayaknya ya. Yap. Tapi oke, tidak apa-apa. Kita di sini kumpul karena akan membahas hal penting banget. Ini Cie. kayaknya jam 10 kelar deh. Ini. Oh jangan gitu Tiba-tiba jadi ya. pawang. Iya kan. Tidak, aku rasa tidak lama lagi. betul. Tapi apresiasi dong buat teman-teman teknik kita ya. Yang sudah Yes, sangat sigap. Betul ya. Kita akan kembali menyiarkan untuk kegiatan Indies on Stage edisi spesial Daerah Memilih untuk hari ini. Tapi lagi pada dipersiapkan segala sesuatunya sama teman-teman dari TMB nih ceritanya nih. Yes. Iya ya. Jadi kalau udah ready kita bakal mulai lagi, bakal ngobrol lagi, berdiskusi lagi. Sama dengan dua narasumber kita. luar biasa kita, ada Pak Andika dan juga ada Mbak Linda. Betul ya, karena emang kalau musim-musim kayak gini gitu ya, musim-musim pemilu kayak gini ya, pilkada ya, jelang-jelang pilkada, ini memang banyak hal yang harus dilakukan pasti. Betul. Tapi Resti beneran udah dapat undangan ya? Resti gitu loh. Di mana emang nyoblosnya nanti di mana Resti?
Aku cetak sendiri logo di percetakan kebetulan ya. Oke gitu ya Ngeri ternyata ya ternyata ya. Orang KPU Bisa ternyata nyetak ya. sendiri undangan ya. Oke. Tapi kalau kamu belum melihat wujud undangannya, bisa cek DPT. Oke, bisa cek Jangan online tanya ya. aku bagaimana caranya ya. Betul. Kita tanya Pak Andika nanti bagaimana caranya. Tapi jangan-jangan teman-teman ada yang sudah tahu ya bagaimana cara mengecek DPT? Udah ada yang tahu? Sudah. Tahu, udah milih ya kemarin pas presiden ya? Oh. Oh pas pemilu presiden udah ternyata Oh, kemarin. pantesan sudah ada pengalaman sebelumnya pas Oke. pemilu ya, pas pilpres gitu kan ya. Sudah memilih, wow luar biasa ya. Ada atraksi. Di atraksi loh, wah, Ane, iya kan kuis ya. Kuis, apakah yang dilempar Ane? Oke, luar biasa deh ya. Oke, yes teman-teman kita sudah sedikit lagi ready, ini masih dipersiapkan sama teman-teman dari TMB juga. Yap. Oke, ya udah. Kalau gitu kita bisa ngobrol lagi aja gitu kan ya. Kita bakal balik lagi untuk mengundang narasumber kita. Wow. Pak Oh, lagi diskusi. Andika dan juga Kakak Linda boleh Silakan, bergabung lagi bersama kita di Bapak. sini. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah dulu. Masih semangat ya teman-teman ya? Semangat dong Semangat ya. harusnya, Ini yes. jadi pengalaman luar biasa buat kita. Weh. Nanti cerita kan, Ada pernah cerita nggak loh. nonton talk show KPU sambil hujan-hujan? Aha, ini cerita yang unik Vibes-nya nih. seru ya. Iya betul Iya, banget, apalagi tapi Jocelyn tenang. tadi pembawaannya memang, wah ini konser mereka nih. Iya, kayak konser ya sudah Jocelyn ya. Oke deh. Nah, kita masih bakal balik lagi untuk ngobrol ya. Tapi ngomong-ngomong tadi yang hebatnya adalah teman-teman sudah bisa mengecek DPT. Yap. Sudah ada yang melakukannya cek DPT? Sudah? Wah Ya, sudah Pak. Pak ya. Angkat tangan udah cek DPT deh. Coba, wow udah pada cek DPT nih. Keren. Oh sisanya belum ya? Ada yang belum juga? Memang nunggu undangan ya? Bisa jadi ya. Oke. Yap. Yes, kita bisa ngobrol lagi teman-teman udah pada semangat lagi untuk ngobrol ulang ya. Semangat dong. Kalau semangat tepuk tangan yang paling meriah dulu. Baru semangat. Luar biasa. Kalau udah semangat banget kita bakal lanjut nanya lagi ya. Lanjut lagi kita bakal ngobrol ya. Sama Sempat Pak Andika tertunda dan juga tadi Mbak karena Linda. peristiwa alam ya. Iya. Tapi, Masih pertanyaan yang sama Pak? Oh, langsung ya. Iya. Langsung dicecar kayaknya. Langsung ya. Aja Karena udah gak sabar banget nih. Penasaran soalnya. Iya deh. Oke. Pak Andika masih semangat ya untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Gen Z dan milenial di sini pasti dong. Ayo. Iya, ayo semangat lagi dong ya. Oke. Ini tadi Darby sempat nanya antisipasi pastinya. Iya betul antisipasi. Karena biasanya nih Genzi ya Pak ya. Aha. Ini kita nih kan emang rata-rata baru pertama kali nih. Oke. Iya baru pertama kali pas presiden kemarin. Oke. Dan ini kedua kalinya berarti. Oke. Nah mungkin masih banyak teman-teman yang suka blunder, perihal pemilihan umum kayak gitu. Nah apa aja sih hal-hal yang perlu kita antisipasi biar nantinya kita juga lebih siap dalam menghadapi Pilkada 2024. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Yang pertama kita harus tahu kita ini siapa. Kita ini pemilih loh teman-teman. Pemilih itu siapa? Setiap warga negara yang sudah pada hari pemungutan suara usianya 17 tahun. Jadi setiap orang di Republik ini, di kota Palembang ini juga, kalau dia sudah 17 tahun, maka yang bersangkutan ini, adik-adik semua ini, kita semua ini diberi tanggung jawab, diberi kewenangan, diberi kedaulatan untuk memilih pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin nasional kita, memilih presiden, wakil presiden. Kalau di daerah kita ini memilih gubernur, bupati, wali kota. Bagaimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah tahu ada berapa calon gubernur di Sumatera Selatan ini? Berapa? Baik, kalau wali kota Palembang ada berapa calonnya? 3 juga. Kalau yang di Muara Enim ada berapa? Ada 4. Nah, ini apa yang saya tanya langsung ini menandakan untuk di daerah sekitar teman-teman ini teman-teman memahami. Kemudian sudah tahu belum nama lengkap siapa calon gubernur, calon wakil gubernur yang 3 pasangan calon ini? Sudah tahu belum? Namanya aja. Kemudian mereka punya gagasan apa sudah tahu belum? Jadi ginilah buat adik-adik yang perempuan,
Pertama nih saya terima kasih ya. Malam-malam minggu begini teman-teman mau diajak ngobrol soal politik-politikan, soal pemilu begini. Nggak asik banget sebenarnya malam minggu ngomongin soal pemilu. Apalagi pas hujan-hujan begini. Sebenarnya kan yang lebih asik kan nongkrong di kafe, ngopi gitu ya. Ngomong-ngomong yang romantis gitu ya. Tapi sadar nggak teman-teman, dalam beberapa hari lagi kita akan milih pemimpin yang akan menentukan perjalanan hidup kita ini dalam 5 tahun ke depan. Saran saya, ini sebelum tidur selain WA, text message dengan gebetannya masing-masing, coba cari tahu yang namanya Pak Herman Deru dan Ci Ujang, calon gubernur Sumsel itu siapa. Yang namanya Pak Edi Santana dan Ibu Rizky itu siapa. Yang namanya Pak Mawardi Dahaya dan Ibu Anita itu siapa. Cek di browsernya masing-masing. Kemudian setidak-tidaknya carilah kemiripan setidak-tidaknya dengan gagasan dan pemikiran teman-teman sekalian supaya connect gitu loh. Apa kalau bahasa anak mudanya? Relate, supaya relate dengan teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau mereka terpilih, siapapun mereka terpilih, teman-teman tuh punya kontribusi. Satu. Yang kedua, dengan mbaknya ini tadi saya nanya, kalaulah besok misalnya, besok nih minggu depan Jalan Jenderal Sudirman ini kita buat satu arah dari bandara sampai ke Bundaran Air Mancur. Pertanyaan saya, siapa yang punya kewenangan untuk ngatur jalan raya ini satu arah dari bandara ke Air Mancur? Siapa yang punya kewenangan? Yang punya kewenangan siapa? Kita bukan? Bukanlah. Yang punya kemenangan itu kan orang yang kita berikan mandat, orang yang kita tunjuk untuk mengatur urusan kita semua. Siapa mereka itu? Gubernur. Nah, jadi teman-teman bayangkan kalau gubernurnya bikin kebijakan yang menguntungkan kita semua, yang bikin asik kita semua. Kehidupan kita akan jauh lebih baik. Tapi bayangkan kalau gubernurnya itu sudah nggak asik. Halo? Masih di sini? Oke, yang masih di sini coba angkat tangannya dulu. Teman-teman mana suaranya? Terima kasih. Jadi kalau kita kasih kewenangan gubernurnya ini misalnya marah-marah aja, kemudian kebijakannya nggak asik, teman-teman bisa protes, bisa lakukan unjuk rasa, bisa. Tapi pemilihan gubernurnya akan kita lakukan kapan? Gantinya kapan? 5 tahun lagi. Karena pemilihan gubernur wakil gubernur 5 tahunan. Jadi mumpung ada 4 hari lagi, silakan periksa masing-masing. Teliti masing-masing, kemudian cari tahu masing-masing. Saya yakin seperti yang saya sampaikan tadi, buat yang cowok-cowok sebelum nembak cewek, pasti dia cari tahu nih, cewek ini suka makannya apa. Iya kan? Senang dibelikan apa. Kira-kira kalau aku pacaran dengan ini tukang antar jemput apa tidak? Cewek ini ada motor apa tidak? Kan gitu. Yang cewek juga gitu kira-kira, cari tahu kan informasi soal si cowoknya ini. Nah, apalagi untuk milih pemimpin, tolonglah teman-teman cari tahu, sempatkan waktunya paling 5-10 menit lah sambil nunggu, sambil apa gitu ya. 5-10 menit gunakan paket datanya itu untuk cari tahu. Yang terakhir, kalau pengen melihat mereka berbicara, coba lihat di YouTube-nya KPU Sumatera Selatan, debat pertama, debat kedua, debat ketiga calon gubernur bisa diputar di situ. Kalau teman-teman terlambat, belum lihat, sambil di skip aja bisa kok dilihat, minimal bisa jadi referensi teman-teman untuk memilih. Jangan sampai, nah ini yang paling fatal nih, datang ke TPS tapi masih nanya ke teman sebelahnya, siapa ya nak aku pilih nih, siapa gubernur kita nih kakek. Pastikan teman-teman datang ke TPS sudah punya apa? Sudah punya pilihan. Masa kita pengen jatuhkan pilihan tapi pergi ke TPS-nya belum punya pilihan. Harus punya pilihan teman-teman, karena ini
Pilihan ini penting, pilihan sadar ini penting. Siapapun yang teman-teman pilih silakan. Yang penting teman-teman udah cari dan ketahui latar belakangnya. Demikian Mas. Baik, Oke, luar biasa. tepuk tangan dong, luar biasa deh. Wow, sudah sangat lengkap ya Pak Andika ya. Lengkap banget ya. Akan Yup. direalisasikan ya teman-teman ya pasti ya. Iya, insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Biar lebih lengkap lagi, kita bakal dengar juga tambahan jawaban dari Mbak Linda. Apa aja nih yang sejauh pengalaman Mbak Linda, antisipasi yang bisa kita lakukan sebagai pemula untuk mempersiapkan Pilkada 2024. Oke, terima kasih Kak Derby, terima kasih Mbak Resti menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Andika ya teman-teman. Kita kilas balik dulu deh sejarah kenapa sih ada pilkada di Indonesia ini ya. Dari awalnya bupati, gubernur, kepala-kepala daerah itu bukan dipilih melalui pemilihan secara umum seperti ini. Dulunya itu langsung dari pemerintah pusat ya Pak Andika. Akhirnya kenapa berubah? Karena menyesuaikan adaptasi kebutuhan dari tiap daerah. Pemerintah pusat nggak mungkin memilih orang sembarangan untuk menjadi pemimpin kita, pemimpin daerah kita, provinsi kita, kota, kabupaten kita. Tapi ternyata nggak semua pemimpin itu tahu betul apa yang terjadi di daerah kita. Dan rakyat merasa tidak terwakilkan oleh apa yang dipilih oleh pemerintah pusat. Akhirnya pada 2005 terjadilah perubahan dari perubahan dari pemilihan kepala daerah menjadi pilkada. Kenapa? Karena ada aspirasi dari masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Dan maka dari itu kita lanjutkanlah perjuangan orang-orang yang dahulu. Sampai hari ini di 2024 kita juga punya aspirasi. Kita Gen Z, lihat ya bapak-bapak kita di sini. Mungkin ada yang milenial, ada yang baby boomers. Yang latar belakangnya, pengalamannya sangat berbeda dengan kita. Cara berpikirnya, cara dia menghadapi masalah beda dengan kita. Kita hidup di era digital teman-teman. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi itu berbeda dengan zaman mereka, zaman beliau, Bapak Andika. Dan kita punya aspirasi tersendiri. Tadi kan udah dibilang zaman kita sama. Iya, tapi kita tetap ada perubahan-perubahan di era digitalisasinya. Ya, tapi Pak Andika tetap mengikuti era kita ya teman-teman ya. Cuman kita tetap punya aspirasi sendiri. Kami pengen loh Pak daerah yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini. Maka dari itu saatnya kita memilih pemimpin mana yang paling cocok dengan aspirasi kita. Kita ada 3 pilihan gubernur teman-teman, gubernur dan wakil gubernur. Ada visi misi yang memang mengarah ke anak muda. Ada visi misi yang mengarah ke perempuan. Saya perempuan di sini dan saya bersuara sebagai perempuan. Nah jadi lihat aspirasi kita cocok ke pemimpin yang mana. Pilihlah aspirasi itu. Terus yang kedua, kenapa, apa antisipasinya untuk pilkada di 2024 ini? Teman-teman tahu ya istilah hoax? Hoax. Lihat berita. Kalian ada yang di sini nonton debat 1, 2, 3 full semuanya? Coba raise hand yang nonton debat 1, 2, 3 full. 1, ibunya pula ya, ya Tuhan. Ya, ada nggak teman-teman? Nggak ada. Atau setidaknya seliuran di TikTok tentang pilkada kita? Ada ya pasti. Teman-teman tahu nggak sih? Saya menonton debat dari awal sampai akhir 1, 2, 3 semuanya di YouTube dari YouTube-nya KPU. Tapi teman-teman yang beredar di TikTok sosial media kita itu hanya sepenggalan yang menjatuhkan salah satu pihak. Maka dari itu atasi hoax ini harus kritis. Kalau memang menjatuhkan salah satu pihak, telusuri apakah memang keberadaannya atau memang video itu memang seperti itu. Atau itu hanya sepenggalan untuk menjatuhkan beberapa pihak. Politik itu kejam teman-teman. Dan mungkin kita yang masih baru ini nggak terlalu paham tentang kekejaman ini. Tapi kita tahu bahwa semua orang ingin menang. Dan semua orang bisa melakukan banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui. Jadi penting untuk kita menangkal hoax ini dengan menjadi kritis. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, update informasi teman-teman. KPU udah buat sosial media, udah buat YouTube, udah buat banyak hal website. Kenapa nggak kita cek informasi ini? Nggak banyak kok waktunya. Kalaupun kalian suka buka Instagram, suka buka TikTok, cari TikToknya KPU. Kalau suka buka YouTube, cari YouTube-nya KPU. Nggak lama untuk mencari, meresearch siapa calon pemimpin kita. Itu saja dari aku Kak Derby. Oke, Luar terima biasa. kasih.
tepuk tangan lu dong. Kan luar biasa kan? Yes. Tamu-tamu spesial kita ya. Tapi kita yakin banget Darby ada pertanyaan yang muncul di benak teman-teman di sini dong. Iya betul banget. Yang Iya. di luar benaknya kita juga ya. Betul, ya. Jadi inilah sesi yang tepat teman-teman untuk Yes. meluapkan segala kegelisahan teman-teman Wow. yang mempunyai pertanyaan seputar Pilkada 2024 yang bisa diajukan langsung ke dua narasumber luar Oke. biasa kita hari ini, ada Pak Andika dan juga ada Mbak Linda. Jadi Oke. buat teman-teman yang sudah siap bertanya, punya pertanyaan, Ya. langsung Langsung. saja angkat Oke. tangannya. Kita bakal milih berapa penanya Resti? 3 dong. Tiga ya. penanya ya. Tapi yang angkat tangan lebih dari 3 nih kayaknya ya. Iya, betul. Iya. Yang KKPA yang mana mau kita tunjuk duluan di sini kayaknya? Iya, Mas ya boleh di depan? Iya, oke. Boleh berdiri dong, berdiri mendekat. Silakan. Ada wireless, ya. Gak apa, langsung sini maju, aja. Maju, gak apa-apa, maju. Biar kelihatan kamera. Gak Gak apa-apa. apa-apa sini. Oke, ini Kenapa wireless-nya. takut kamera ya? Apa gimana? Iya kan, takut kegantengan atau expose kayaknya. Silakan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya terima kasih Kak dan juga Pak Aha. atas waktu dan juga kesempatannya mengenai pertanyaan dari kami terutama para anak muda Pak. Izin sebenarnya perkenalkan nama saya Nandi, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya mewakili dari komunitas maupun lembaga Satu Amal Indonesia. Di sini Nandi ingin menyampaikan keresahan dan juga pertanyaan Pak. Nandi ini seorang mahasiswa yang merupakan anak rantau dari Musi Banyuasin yang dimana sangat ingin Pak melakukan pemilihan pilkada ini Pak, memilih gubernur. Tetapi ada keresahan Kak dari kami Pak. Nandi ini dari Muba Pak, di hari Rabu itu memang benar kita akan libur. Tetapi di hari Kamis itu kami masih melanjutkan perkuliahan Pak. Dan tentunya tidak dapat mengambil libur di hari Kamis. Bagaimana Pak keresahan kami ini tidak dapat mencoblos. Sebenarnya kami tidak ingin golput Pak. Tetapi dengan waktu yang tidak ada itu kami akhirnya memilih untuk tidak dapat pulang kampung dan juga tidak mengikuti pemilihan itu Pak. Mungkin itu Pak keresahan yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita punya merchandise ya? Kak Iya, Selvi? betul banget. Boleh dong, nah. Siapa lagi yang mau nanya? Langsung banyak Resti yang mau nanya ya. Ya, ini persembahan dari KPU Kota Palembang ya, Betul kemudian juga sekali. RRI dan juga Honda, silakan ya. Kita keep dulu pertanyaan pertama ya. Kita tahan Wah, dulu. ya ampun melambai-lambai semua ini. Kita harus Cewek panci dengan deh. merchandise memang ya. Iya, cewek deh, cewek tadi udah cowok, cewek Mana ya. nih cewek nih? Iya. Yang pakai cadar yang mana? Yang Yang pakai tengah cadar? ya, yang tengah. Iya, yang pakai cadar yang mana nih kata KKPI Yang ini? jilbabnya warna Oh krem. iya, silakan. Yes. Mbak yang pakai jilbab warna krem. Iya, akan memberikan pertanyaan. Wah, tapi memang iya ya. Banyak juga anak-anak rantau loh memang. Betul, apalagi di kampus-kampusnya Derby ya. Iya. Rata-rata mereka malah jauh, ada yang dari Medan. Nah, kayak gitu. gitu. Ya, Jadi kalau gimana satu ya? hari perjalanan tuh kadang nggak cukup Resti. Betul, itu jadi dilema juga ya. Oke, Betul. silakan. Boleh kenalan dulu? Kakak perkenalkan namanya siapa? Bismillah. Perkenalkan nama saya Dwi Amanda dari komunitas relawan untuk negeri Sumatera Selatan. Oke. Pertanyaannya ini, gimana sih cara milih tipsnya untuk memilih apa saja yang perlu kita nilai saat kita memilih pemimpin yang baik dan tepat? Karena setelah ngelihat debat jadi makin galau mana nih yang pemimpin yang tepat nih untuk kita. Mungkin itu saja pertanyaannya. terima kasih. Iya. Terima kasih. Emang ini Gen Z juga- banget ya galau ini Iya, ya. betul ya. Kalau Gen Z, terima kasih ya. Suka galau tuh memang kalau Gen Z ya. Aduh. Betul, Oke, dan ini pertanyaan terakhir ya. pertanyaan terakhir Teman-teman. satu lagi ya. Gimana nih? Ada yang sampai mau berdiri. Iya. Gimana Ya udah nih? dari Ya tadi, udah, dari ya tadi udah. katanya dari Yang tadi. ini berarti ya. Oke. Wow, banyak supporternya ya kayaknya yang satu ini ya. Nah, ya ampun keren. Ini Oke, artis silakan. Sumsel ini ya. Ini kayaknya artis ini ya. Oke, boleh perkenalan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Muslim Effendi. Saya berasal dari mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya. Oke, wow, Unsri ya. Luar biasa. Ya, Jadi di sini saya mewakili suara rakyat, suara mahasiswa. Wow. Dalam ya. Emang benar teman-teman diwakilin sama masnya? benar. Oke. Cakep. Silakan. Oke, di sini mungkin keresahan seluruh mahasiswa terkhususnya ada 3. Pertama, bagaimana sih kita sebagai generasi memilih calon yang berasal dari generasi muda
atau tetap mempercayai pemimpin yang senior? Oke, galau Itu yang juga pertama. nih kayaknya nih. Oke, Ya. galau juga ya. Iya, Yang galau kedua, ini. bagaimana kita nih menilai program-program dari setiap calon kepala daerah, khususnya yang berkaitan tentang pendidikan. Pendidikan ini minim di Sumatera Selatan. Oke. Yang kedua, bagaimana kita lebih memilih pemimpin yang bersih tetapi kurang pengalaman, atau pemimpin yang berpengalaman tetapi memiliki rekam jejak yang kurang baik, kawan-kawan. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Benar-benar mewakilkan ya. Iya, Karena benar itu ya. pertanyaan 3 orang sebenarnya. Benar ya, langsung bisik-bisik teman ya pasti. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih. Goodie bag persembahan dari KPU Kota Palembang, Honda dan juga RRI. Yap, Ya. betul sekali. Baik, Oke. kita sudah ada 3 pertanyaan Ada 3 ya, Resti, pertanyaan. yang Tapi- bakal langsung dijawab oleh kedua narasumber kita hari ini. Walaupun banyak yang galau-galau ternyata pertanyaan kita nih Pak Andika, Iya. ternyata Gen Z banyak yang galau ya. Gimana nih Pak Silakan Andika? Mbak Andika. Baik, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Pak, bagaimana kalau kami ini kuliah di Palembang, rumah di Musi Banyuasin? Adik, tadi yang nanya sudah ngecek dia terdaftar di mana? Udah. Di Oh, Musi Banyuasin. Banyuasin. Udah pernah ngecek? Di DPT online-nya ada? TPS mana? TPS 2 Desa Banyuasin. Kemarin ngurus pindah memilih nggak? Tidak, Pak. Tidak ngurus. Teman-teman sekalian begini. Inilah saya sampaikan di tempat terbuka ini. Inilah apa namanya dilema kita semua begitu ya. Kami sudah semua jajaran KPU sudah sangat berupaya untuk menginformasikan kepada seluruh warga, seluruh pemilih agar teman-teman yang misalnya teman-teman mahasiswa ini yang ngekos di Indralaya, ngekos di Palembang, rumahnya di luar kota Palembang, begitu sudah dia ngecek DPT online, dia harus ngurus pindah memilih. Ngurus pindah memilihnya kemana? Dari Musi Banyuasin ke kota Palembang. Cara ngurus pindah memilihnya gampang, tapi sudah kami tutup tanggal 20 yang lalu. 20 November lalu udah kami tutup. Karena kami harus mendata semua pergerakan pemilih. Tidak bisa kami memberikan, ada KTP-nya Muba pasti kan? Kelurahan apa? Hah? Babat Banyuasin. Babat Banyuasin. Iya. Banyuasin atau Musi Banyuasin? Musi Banyuasin, Desa Babat Banyuasin, Kecamatan Babat Supat. Oh, Kecamatan Babat Supat. Iya. Nah, mestinya dia pindah ke kota Palembang untuk pemilihan. Sehingga bisa mendapatkan surat suara, minimal 1 surat suara gubernur. Kalau sekarang bisa nggak KTP Babat Supat ini digunakan, ngekosnya di mana? Di Pak Jo, Pak. Bisa nggak digunakan di Pak Jo? Nggak bisa. Kalau dia ngurus pindah memilih bisa, tapi kalau dia nggak ngurus pindah memilih nggak bisa. Saya minta bantu teman-teman sekalian. Suara teman-teman kalian ini sayang kalau dihilangkan. Kalau boleh teman-teman ini pulang ke kampung halaman hari Selasa, hari Rabu, kemudian memberikan suaranya di TPS di mana teman-teman terdaftar. Hari Kamis pagi silakan pulang, kembali lagi pulang ke Palembang. Karena kami tidak bisa memindahkan surat suara teman-teman yang ada di Babat Supat sana, kemudian kami pindahkan ke Palembang. Jalan keluarnya cuma kemarin teman-teman ini ngurus surat pindah memilih. Nah, Pak, kami ini tidak pernah dapat informasi, Pak. Ini yang terus terang sering saya jawab ke teman-teman sekalian, termasuk ke teman-teman yang tadi. Jujur aja nih, jujur aja. Berapa banyak yang sudah follow media sosialnya KPU? Ayo, angkat tangan. Yang bukan malam ini, yang bukan malam ini, yang sejak sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, berapa banyak? Oh, sudah dari sebelumnya ya. Sudah sebelumnya. Adik rumahnya di mana? Iya, di Pelaju. Oke, nggak ada masalah dia. Yang dari daerah ada nggak yang follow Instagramnya KPU? Adik rumahnya di mana? Di Lahat. Ngurus pindah memilih nggak? Tahu nggak di Instagramnya KPU kami menginformasikan kalau pindah memilih itu harus diurus. Pernah baca nggak?
Kenapa nggak dibaca? Oh, baru follow-nya seminggu yang lewat. Teman-teman, tadi saya sudah kasih tahu ke mbaknya, ada buku bagus. Buku bagus namanya Everybody Lies. Bagaimana internet dan big data mengelola cara berpikir kita. Kenapa teman-teman nggak dapat informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota? Karena, ini minta maaf nih saya, minta maaf. Karena tidak ada satupun lembaga penyelenggara pemilu, KPU kah, Bawaslu kah, yang ada di teman-teman sekalian. Nggak masuk feeds Instagramnya teman-teman sekalian, karena teman-teman nggak follow. Kalau teman-teman follow, kami yakin informasi itu semuanya masuk ke teman-teman sekalian. Kami ingin berusaha terus, makanya ini kalau ada pertemuan-pertemuan begini, kami ingin sekali ketemu untuk menginformasikan satu hal utama. Tolong follow Instagram kami, semua media sosial kami, supaya teman-teman dapat informasi apa yang harus dilakukan. Teman-teman bahkan bisa datang ke kantor KPU Palembang, buat yang berdomisili di Palembang bisa datang ke kantor kecamatan, bisa datang ke kantor perwakilan kami di kelurahan, kantor PPS namanya. Nah, untuk itu saya minta bantu ke teman-teman sekalian yang tinggalnya di sekitar perbatasan Palembang, silakan pulang ke tempatnya masing-masing. Pasti ada surat suara teman-teman di situ, undangan memilihnya pasti datang ke rumah teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian mau nyoblos di TPS dekat kos, maka teman-teman harus ngurus surat pindah memilih. Yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya, Pak, saya bingung bagaimana untuk memilih setelah nonton debat. Tambah galau. Pertanyaan yang terakhir, Cak Mano nentuke pemimpin supaya dari program-programnya. Sederhana aja saya, Mas, saya minta bantu Mas. Ayo, kamu yang nanya sini, berdiri sini. Mas, ayo satu lagi. Nih, 3 orang. Anggaplah ini calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya, berdiri aja. Buat yang cewek-cewek, kalau milih siapa namanya? Dwiki. Apalah ambean Dwiki nih kalau kita pilih? Apa ambeannya? Kalau ada yang di depan ini sudah, apa dia kakak itu? Iya kan? Udah sinis dia. Kalau yang di tengah ini, apa lambeannya kira-kira? Ada nggak? Oh, ke tengah dikit. Ada nggak yang bisa dinilai? Mana ada yang nanya tadi? Dek, yang nanya tadi mana ya? Satu lagi mana? Perempuan. Dek, kalau disuruh milih, siapa namanya Mas? Arif. Arif ini, kira-kira yang dilihat dari Arif ini apa? Perhatikanlah Arif ini baik-baik. Yang satu lagi, Mas, namanya siapa? Nandi, Pak. Nandi ini kalau mau jadi ke pacar, yang dijingok apalah kira-kira dari Nandi ini? Jadi teman-teman, saya bikinnya sederhana dan simpel aja. Ada 3 pasangan calon gubernur. Kalau di kota Palembang ada 3 pasang juga. Dari 3 orang ini, pasatilah baik-baik. Itu yang pertama, tipsnya ya, pasatilah baik-baik. Kemudian cari tahu mengenai 3 orang ini. Iya kan? Cari tahulah rekan jejaknya 3 orang ini. Dari muko menang ini, dari nggak mau ngomong lah gitu. Dari gaya rambut menang siapa ya? Pilihlah dewek. Dari bentuk badan yang atletis dan rupawan, ya ukurlah masing-masing. Tetapi pada tanggal 27 kita harus menentukan pilihan. Harus dipilih dari salah satu 3 orang ini. Bisa dipahami nggak analoginya ini? Jadi tetap carilah masing-masing. Yang ini ada jenggot tipis. Yang ini jenggotnya agak panjang, banyak nih. Yang ini agak bersih. Agak putih dikit. Ini senyumnya ditahan-tahan. Yang ini kalau makan pasti banyak. Nah, sekarang kira-kira pilih yang cocok dengan teman-teman nih yang mana? Karena nggak mungkin teman-teman pilih 3-3-nya atau pilih keduanya.
harus pilih di antara mereka ini. Jadi silakan aja dicari tahu tentang mereka ini masing-masing, kepoilah mereka ini masing-masing, cari tahu Instagramnya, cari tahu informasinya. Hari Rabu tanggal 27 silakan ditentukan. Bisa dimengerti deh analoginya. Jadi soal mereka ini yang terbaik saya nggak berani ngomong, kalau saya punya referensinya. Tapi untuk adik-adik sekalian saya gambarkan begini aja. Supaya apa? Supaya nanti bisa terbayang, oh kalau yang ini begini, kalau yang ini begini, kalau yang ini begini. Yang penting hari Rabu, sekali lagi, hari Rabu tanggal 27 pergi ke TPS di tempat masing-masing, pilihlah salah satu calon gubernur, wakil gubernur, pilihlah salah satu calon wali kota dan wakil wali kota. Bisa? Baik, terima kasih. Itu ya jawabannya, terima kasih. Silakan duduk. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Andika. Wow. Sudah dipraktekkan ya teman-teman ya. Dipraktekkan, pasti langsung nempel dong ya. Betul. Oke, yes. Yes. Pertanyaan udah tadi gitu kan ya. Oh iya, sekarang giliran Linda dong pasti ya. Iya, Silakan, menambahkan, Linda, silakan. menambahkan. Oke, nambahin dari Pak Andika aja untuk pertanyaan kedua dan ketiga itu kan nanyain tentang tips dan trik ya teman-teman ya. Dan di sini aku sama seperti kalian, kita pemuda dan kita bingung milih yang mana. Yang pertama, teman-teman lihat track record kepemimpinan. Mau lihat orang itu bagus atau enggak? Sekecil ini aja ya. Ini komunitasnya dari mana aja? Boleh kasih tahu? Dari mana? Satu Amal Indonesia. Buku-buku Linda. Youth Ranger. Apa? Iya, banyak yang bersuara. Pokoknya itu ya. Lihat komunitas kita di sini aja beda-beda. Kalian ada di komunitas ini baru atau udah pernah berganti kepemimpinan? Sudah pernah berganti kepemimpinan? Ada nggak perbedaan rasa kepemimpinannya? Ada yang jauh lebih bagus, ada yang downgrade, bener? Nah, itulah tips kita memilih pemimpin. Sesimpel itu, di komunitas saja kita udah tahu dia seperti apa. Kalau mau lihat orang itu memimpin dalam skala besar, lihat ketika dia memimpin dalam skala kecil. Ketika dia penuh dengan rasa tanggung jawab, maka seberat apapun beban ke depannya, dia pasti tetap bertanggung jawab. Terus yang kedua, setelah track record, lihat debat teman-teman, lihat debat. Cara orang berpikir, cara orang menjawab pertanyaan antar paslon itu berbeda. Yang udah nonton debat 1, 2, dan 3 udah pasti tahu jatuh pilihannya kemana. Aku bukan tim ses siapapun, aku nggak dibayar siapapun. Dan aku nggak datang untuk membawa identitas siapapun. Jadi pure, nonton 3 debat itu udah tahu kita akan milih siapa. Ada orang dengan kapabilitas yang tinggi. Orang yang benar-benar tahu Sumsel itu seperti apa. Orang yang benar-benar tahu habis pemilihan ini kalau udah terpilih apa yang mau dilakukan. Contoh, kita ada yang dari daerah dan ada yang dari kota. Kota infrastrukturnya pasti berbeda dengan daerah. Ada pemimpin yang memang ketika dia terpilih fokusnya membangun infrastruktur. Ada juga pemimpin yang fokusnya ke pendidikan, yang siap memberikan beasiswa, yang siap digugurkan dari jabatan gubernur dan wakil gubernurnya kalau tidak tercapai. Jadi balik lagi, kita mau kemana? Kita mau visi misi yang mana? Yang mana yang menguntungkan kita? Oke? Yang pertama track record, yang kedua visi misinya yang paling pas untuk kita. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, pilihlah dari hati kalian. Benar-benar jangan ikut teman-teman. Banyak loh yang kampanyenya jor-joran, yang bannernya di mana-mana. Tapi ternyata setelah debat, yang bagus tuh yang itu loh, yang gak kampanye besar-besaran loh. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kritislah. Siapa yang kita pilih ke depan, itu yang impactnya akan langsung terjun ke kita. Kita kemarin heboh dengan Pilpres, tapi tahu nggak sih yang lebih dekat dengan kita dalam keputusan kebijakan publiknya adalah pemerintah daerah kita. Aku asalnya kabupaten teman-teman, aku bukan dari Palembang, aku dari Banyuasin. Tapi aku dekat juga dengan Palembang. Dan aku merasakan dua kepemimpinan yang berbeda antara kabupaten dan kota. Jadi pilihlah dengan baik siapa yang akan memimpin kita, visi misinya yang cocok, dan yang bisa buat Gen Z ini, pemuda ini diperhitungkan keputusannya. Itu aja, terima kasih. Oke, Luar terima biasa. kasih Linda. Wow. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab mewakili ketiga hati anak-anak pertanyaan muda. tadi teman-teman. Oke. Tapi nah, sekarang,
Nanti kita juga akan punya pertanyaan, bakal ada kuis juga nanti. Betul, kita bakal balik nanya sama teman-teman. Nah, sejauh mana teman-teman mendengarkan tadi dijelaskan sama kedua narasumber kita ya. Betul. Nanti bakal ada pertanyaannya. Tapi nanti dulu nih, kita kedatangan sang juara kalau aku bilang malam ini. Dari namanya dia sang juara Sang ya. juara, karena Kenapa bisa baru-baru dibilang ini- kayak gitu Resti? Iya dong, karena kita kedatangan ini yang baru aja menyandang juara nasional ya, juara ketiga nasional Bintang Radio Indonesia 2024. Wow. Perwakilan Sumatera Selatan satu ini loh. Masih fresh ya balik Masih dari fresh Surabaya ya. Baru balik dari Surabaya bulan November ini ya. Langsung aja kita bakal panggil Tito Tri Aditya. Wow. Oke Tito, wow. Ini Gen Z juga nih anak Poltek ya. Betul. Ada yang Wih. Politeknik Negeri Sriwijaya? Yeay. Ini sama ajakannya dong. Tito ternyata ya. Ternyata ya. Oke, ini juara kita ya hadir untuk malam hari ini pastinya. Betul, yang sudah berkompetisi ya di Bintang Radio Indonesia ya. Betul. Tanggal berapa kemarin Tito? Kemarin mulai kompetisi tanggal 7, pulang tanggal 13. Oke, pulang-pulang dia bawa trofi yang luar biasa loh, keren banget ya. Alhamdulillah. Oke, akan kita langsung aja yuk. Kita bakal saksikan penampilan spesial dari Tito. Tito. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Ketika merenungkan arti hidup di malam hari ini, ku rasa malam tak berujung, laut tak bertepi, gunung tak terdaki. Oh, desak di dadaku semakin berat saat itu kau hadir, berdiri menanti di sini, berharap pintuku terbuka. Semuanya. Kau wajarku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Desak di dadaku semakin berat saat itu kau hadir, berdiri menanti di sini, berharap pintuku terbuka. Kau wajarku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti, semuanya. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati.
sepenuh Apa? hati. Terima kasih. Beri tepuk tangannya meriah untuk Tito. Luar biasa. Wajar juara nasional. Ini spek nasional nih. Udah terbukti lagi nggak? Lagi. Wah. Nanti tapi betul. Kita mau mengetes bagaimana kalian semua mendengarkan atau tidak penjelasan dari narasumber tadi. Ya. Ayo lo, Tertawa jahat ya. Betul, Oke. tapi tenang, bagi yang bisa jawab, kita masih ada bingkisan spesial ya. Yeay. Yang sudah disiapkan juga. Yes, benar Nah, ya. jadi teman-teman, di sini kita bakal ada 3 pertanyaan ya Resti ya. 3 pertanyaan, pasti ya. Buat teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung aja angkat tangannya dan Oke. maju ke depan. Yes, betul. Clear? Ya. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Iya. Oke, ternyata di sana aja teman-teman, gak usah maju ke depan ya. Oke, Yes. ya udah. Kalau kita Pertanyaan langsung aja. pertama Resti. Pertanyaan pertama, seperti sudah dijelaskan sama narasumber kita tadi begitu ya. Gimana sih cara mengurus pindah memilih guys? Ayo, ayo. Gimana? Gimana? Loh, tadi Pak Andika sudah menjelaskan bagaimana caranya. Nah loh, Ayo, Nah, ayo, loh. ayo. Bapak justru yang tahu ya Pak ya. Betul. Jangan sampai Bapak- justru Bapak loh yang katakan Iya. duluan. Bapak yang langsung luar duluan. biasa loh Bapak ya. Wow, Iya ternyata loh. ngerekam dari tadi ya bapaknya ya. Iya, ini curiga nih Bapak merekam nih. Ya, selamat malam. Saya Selamat dari malam. komunitas Selamat malam. HPI Kota Palembang. Oke, ya. Cara pindah memilih itu harus melapor ke KPU ya, KPU Kota Palembang. Oh gitu, ya. Melapor saja Bapak kira-kira? Ya, harus melapor dengan membawa identitas ya dari kota mana dia harus memindahkan dan dalam situasi atau kondisi yang bagaimana atau bekerja atau pendidikan. Oh, alasan atau bagaimana begitu ya gitu Pak ya. Untuk mengurus pindah memilih. Oke, Iya, berarti Oke. datang ke KPU Kota bawa Bawa identitas plus alasan tadi begitu ya. Iya, iya. Oke. Kita akan tanyakan langsung ya. Iya, kita akan tanyakan bagaimana Pak Andika jreng. Kasih aja hadiahnya ke Bapak itu. Yeay, Bapak dikasih loh. Terima Luar kasih, biasa Betul, Bapak. betul. Gak Terima usah kasih, basa-basi ya. Iya. Ya minimal kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Makanya tolong semua cari informasinya teman-teman ke sumber-sumber resmi, ke sumber-sumber terpercaya, ke website resmi. Jadi teman-teman dapat informasinya utuh dan bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Siap. Oke. Oke. Tapi lebih kurang oke Pak yang tadi Pak. Oke. 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 Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, terima Selamat kasih ya Bapak ya. Lanjut, pertanyaan kedua Resti. Tadi Iya. kan narasumber kita Pak Andika nih udah kasih tahu ya. Iya. Buku yang bisa dibaca sama teman-teman Gen Z. Iya, halo, ayo. Ingat gak? Oh. Nah, belum. Belum, ya belum. Pertanyaannya, Pertanyaan adalah, siapakah penulis buku tersebut? maaf ya, bukan judul bukunya jebak sekali kamu ya Gak memang usah, ya. terlalu susah ya. Memang loh. Pertanyaannya, apakah judul buku tersebut? Judulnya tadi udah duluan. Oke, silakan. Oke, boleh, silakan. Kak Selfie di sebelah sana? Iya. Enggak, beda orang. Beda orang Kak Selfie. Iya, oke. Judul bukunya adalah Buku bagus. Buku bagus. Buku Buku bagus. Namanya buku bagus. Oke, Oh ya sangat simpel, buku bagus Pak. kayak gak kenal gitu bukunya ya. Buku Kayaknya bagus ya. Saya baru dengar buku bagus ini ya. Pak Dika gimana buku? Kita kasih kesempatan yang lain. Gimana sih kamu? Tepuk tangan dulu dong tapi ya. Luar biasa, tapi bukunya bagus ya. Pak, memang bagus. Oke. Kita mengakui bukunya bagus ya. Betul. Tapi bukan itu jawabannya Kak. Aduh, ayo yang tahu judul bukunya. Tadi udah disebutin lah sama Pak Andika. Ayo. Bagaimana? Hayo. Bagaimana? Browsing dulu ya, pada browsing dulu nih. Oh iya pada membrowsing. Atau jangan-jangan sepertinya. buka YouTube RRI nih. Iya, mundurin Mundurin. apa nih kata Pak Andika, mundurin. Ayo. Ada yang tahu nggak ada? Ada yang bisa? Ya ampun kamu semua ya. Oke. Oh ya Linda ini yang tahu. Mbak Tidak Linda bisa. ternyata yang mau Mohon maaf jawab. tidak berlaku untuk narasumber ya. Oke, ya udah karena masih nyari ya. Kita hitung nih. Ada yang tahu?
Gue ganti soal. ganti soal. Boleh ya nego. Boleh nawar di Enak sini ya? banget loh gue sisi bisa nego. Baiklah, cuman mungkin bisa dikasih tahu judulnya tadi Pak Andika di gimana sih? Ampun dah. Oke, judulnya adalah? Judulnya Everybody Lies. Jadi kalau teman-teman mau cari, silakan cari gambarnya yang begini nih. Gambarnya yang begini. Tuh. Everybody Lies. Oke. Everybody Lies. Everybody Lies. Ya. Betul ya. Oke, ganti pertanyaan kalau begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, tadi narasumber juga sudah menyebutkan tadi. Betul. Bagaimana tips memilih pemimpin? Waduh, Yes. semangat sekali. Anda duluan ya sebenarnya. Betul. Selfie, dia duluan. Oh ini ya, ini apa itu? Oh ini, oke maaf ya kakak ternyata dari bidikan kamera sebelah sini yang duluan. Silakan, tips milih pemimpin ala Oke, terima narasumber. kasih. Perkenalkan nama saya M. Rifki, saya dari komunitas Youth Ranger Indonesia Mataram Selatan. Siap. Untuk tips memilih menurut dari narasumber yang pertama adalah lihat track of the record dari pasangan calon pemimpin. Yang kedua yaitu lihat visi misi program yang pas dengan diri kita. Yang terakhir pilihlah menurut hati nurani bukan kata teman atau kata orang lain. Wow. Terima kasih. Itu dia. Luar biasa ya. biasa. Sampai diskusi loh narasumber Iya, kita betul. memutuskan benar atau tidaknya. Apakah benar ya? Sepertinya benar ya. Sepertinya benar. Bagaimana kedua narasumber kita Pak Andika dan Mbak Linda jawabannya? Ya benar lah kayaknya katanya. Benar ya? Dia jawabannya. Jadi kalau untuk milih pemimpin itu kan relatif ya. Kasih aja dah hadiahnya. Oh kasih aja deh luar biasa. Terima kasih. Oke. Kita masih ada satu hadiah lagi. Satu lagi. Yes. Nah ini kebangetan loh kalau nggak tahu Darbi. Gimana emang pertanyaan apa nih Resti? Aku agak gak enak perasaan gue ya. Ternyata susah nggak kan? Pertanyaannya sangat simpel banget ya. Tanggal berapa pilkada kita guys? Pada angkat tangan Gimana? kalian ya. Iya kan? Cewek Tanggal kali ya, karena kan berapa? dua tadi kan cowok ya. Ya. Cewek ya. Tanggal berapa, belum selesai, tanggal berapa pilkada 5 tahun lalu maksudnya. Oh, ya ampun coba banget Kan, roasting lagi. udah gue bilang. Kan belum selesai. Enggak, tanggal berapa pilkada kita nih? Oke Kak Selvi udah dapat ini? Tes. Ya. Oke, bismillah, perkenalkan nama saya Javika, jadi dari Relawan untuk Negeri Sumatera Selatan. Oke. Jadi tanggal 27 November ini kita pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Lengkap ya, udah lengkap loh. ya. Iya, terima Oke. kasih ya. Habis? Sudah habis? Sudah Yes, cukup ya guys udah cukup, ya. udah cukup. Tapi udah seru banget kan? Tapi sejauh ini udah paham banget ya terkait pilkada semuanya. Udah paham banget dong? Udah paham belum? ya. Yakin ya untuk menjalankan pilihannya ya Kalau ya enggak? golput? Enggak. Betul, Oke jadi deh. biar makin komplit ya Resti ya. Yes. Setelah ini kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini, dari Pak Andika dan juga dari Mbak Linda. Iya, sebagai oke. penutup ya. Closing statementnya Dan juga boleh. mungkin harapan Pak, Iya. dan juga pesan-pesan terakhir untuk para Gen Z. Gimana terakhir bahasanya ya kalau pesan-pesan terakhir ya? Oke. Pada sesi ini mungkin. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon doa, terus mohon dukungannya dari teman-teman Gen Z Gubernur. Tempat tinggal teman-teman sekalian ini Instagramable, bisa difoto. Foto dengan kotak suara pun teman-teman bisa ngambil foto dan angle-nya sebenarnya menarik juga. Jadi silakan aja berfoto di sana. Tapi yang minta tolong jangan berfoto di bilik suara. Surat suara yang teman-teman coblos nggak usah difoto karena ini bagian dari kerahasiaan kita semua dalam proses pemilihan umum. Celupkan jarinya ke tinta, kemudian pastikan hari Rabu jari kita mencelup tinta pemilu semuanya. Jadi satu hari itu kami ingin di Sumatera Selatan ini setiap orang yang sudah usianya 17 tahun jarinya harus dibasahi dengan tinta pemilihan gubernur atau pemilihan wali kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong ya Pak Andika Pranartajaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan ya. Selanjutnya Linda. Oke, izin Pak Andika, Pak Syawaludin dan teman-teman semuanya. Jadi hidup itu timbal balik. Ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang, ada aksi, ada reaksi. Dan sebagai warga negara, ada hak dan ada
kewajiban. Maka dari itu 27 November 2024 datanglah ke TPS, tunaikan kewajibanmu, pilihlah pemimpin kita. Supaya nanti ke depannya kita bisa meminta hak-hak kita menjadi warga negara. Terima kasih. Luar biasa itu Sekalian dia kita ya. tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita, ada Pak Andika dan juga ada Mbak Linda. Terima kasih. Terima Mas kasih. Awaludin juga terima kasih loh, di tengah-tengah kita juga ada Ketua KPU Kota Palembang udah hadir. Betul Mas Awaludin sekali. terima kasih. Oke, semua teman-teman makasih banyak ya, komunitas makasih, mahasiswa makasih semuanya. Luar biasa yang Yes. udah nyempetin malam minggu hari ini ya. Oke, Kali ya. kata Pak Andika tadi dan juga Mbak Linda juga, hari ini jarang banget anak-anak muda terutama ya mau ngebahas politik di malam minggu, apalagi hujan nih. Betul Nah, semoga ya. kita sepulang ini bisa nggak galau lagi ya. Amin. Udah tahu mau mudah-mudahan. milih siapa dan pastinya jangan golput di tanggal Yes. 27 November 2024 nanti. Betul ya, gunakan hak suara kamu pada pilkada ya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya, bupati, wakil bupati dan juga wali kota pun wakil wali kota Palembang. Betul sekali. Yes. Sekitarnya ya. Oke, finally kayaknya kita juga harus pamit dong. Betul banget. Kita Yes. harus pamit dulu tapi sebelum itu bakal ada special performance. Iya, betul banget. Satu penampilan terakhir lagi ya yang akan ditampilkan buat kamu, spesial banget dari Tito. Dan kita langsung pamit ya. Betul. Akhirnya saya Resti Chandra. Dan saya Darby Ramadan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Indies on Stage berikutnya. Dadah. Ini dia Tito. Buat tangan di atas semua ya. Separuh hati denganmu, ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu. Semua itu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Ku berikan cintaku meski tak tulus hatiku, ku harap engkau tak pernah tahu rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka sama ya? Jika aku bisa menjadi lelaki, pujaan yang selalu engkau impikan. Semua terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk apa? Ku jalani cinta karena ku tak suka denganmu.
Terima kasih. Indies on Stage. Kamu ikuti Indies on Stage, edisi spesial Daerah Memilih. Gunakan hak pilih kamu pada Pilkada 27 November 2024. Live dari halaman RRI Palembang. Indies on Stage. Oke, yes teman-teman terima kasih semuanya, tapi kita foto dulu ya. Oke, angle-nya diambil dari depan, boleh foto dulu teman-teman, jangan bubar dulu. Ya.